kajian Tauhid bersama Ustaz Zaki Mirza dengan materi hijrah tanpa drama, memperbaiki diri sedikit demi sedikit, dengan sambutan yang meriah ya. Kita ucap sama-sama dengan takbir Allahu Akbar kepada Al-Ustaz dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebelum kita ngaji sama-sama di siang hari ini saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum berangkat ke sini di rumah tadi sudah makan siang apa belum? Itu resiko masing-masing. Yang sudah makan alhamdulillah, yang belum makan alhamdulillah. Suasana di luar cukup terik, di dalam anginnya sepoi-sepoi. Yang sudah makan perutnya kenyang, yang lapar pun cukup merintih. Kira-kira kondisi seperti siang ini sebenarnya yang enak ngapain? Gimana kalau kita bubar aja dulu? Tapi kita lebih memilih untuk mengkaji ilmunya Allah, duduk bersimpuh. Wa qala Nabi, baginda Rasulullah beliau bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jadi ternyata Bapak Ibu yang duduk bersimpuh di sini, ini Allah catat sebagai amal jariah dunia akhirat. Tapi sama-sama kita luruskan niat, innamal a'malu binniyat. Jujur ini ibu-ibu jauh-jauh dari rumah siang terik datang ke sini, niatnya dari rumah mau ngaji apa mau lihat ustadznya? Galau. Coba yang mau ngaji lihat dari rumah angkat tangan. Oke. Yang mau lihat ustadznya? Astagfirullah. Ini Pak, ini yang kata Rasul tanda-tanda akhir zaman ya ini sudah. Kita istighfar dulu ya. Istighfar diambil dari bahasa Arab. Akar katanya istighfar, yastaghfiru, istighfaran. Artinya memohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita mau sadar diri ternyata dan kita manusia biasa. Yang namanya manusia kata Rasulullah, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia pertama tempatnya salah. Bukan cuma ada potensi berbuat salah, tapi juga lupa. Sebagai orang tua kita masih sering marah-marah nggak jelas sama anak, betul ya Bu? Sebagai anak kita masih sering melawan sama orang tua, betul?
Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami, bapak-bapak, kita masih sering bohongin istri, betul? Ini kenapa ibu yang langsung? Semoga Allah ampuni semua salah dosa khilaf yang pernah kita lakukan sengaja atau tidak disengaja. Lagi Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini tentunya yang paling awal kami ingin mengajak semua Bapak Ibu untuk sama-sama kita menyampaikan salam hormat, salam takzim, salam memuliakan kepada para alim ulama, para ajudan, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan beliau-beliau, para ustadz dan ustadzah, para kiai, para tokoh, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dunia akhiratnya. Saya doakan ibu-ibu juga mudah-mudahan semua sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat teman kami di DT atau Darut Tauhid Peduli. Mudah-mudahan para generasi muda ini, Gen Z, Allah istiqomahkan dalam kebaikan-kebaikannya. Sekarang ini ada istilah Gen milenial, ada Gen Z. Masih itu? Alhamdulillah. Saya baru saja pulang safari dakwah dari kota Palembang. Beberapa titik di sana kami hadir di sekolah-sekolah SMA, SMK, bahkan SMP. Itu yang hadir alhamdulillah generasi Gen Z. Saya menamakan mereka anak-anak kita itu dengan generasi skincare. Karena sekarang mereka rata-rata hobinya pakai skincare. Alhamdulillah pulang dari sana saya bisa hadir di masjid ini, dipertemukan saya dengan generasi fresh care. Ini saya pastikan ini generasi yang setiap 5 menit pasti gosok terus. Bawa minyak angin bor. Nah itu dia. Yang penting sehat wal. Hidup di dunia ini sementara ini. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan kembali. Kembali itu pasti. Sayangnya ini adalah urusan yang sirran baina asrar, bahasa Arabnya. Maknanya di antara sekian banyak rahasia yang Allah rahasiakan sepanjang peradaban manusia, satu yang paling rahasia itu adalah
Allah tidak membocorkan. Anak Gen Z bilang Allah nggak spill, nggak dikasih bocoran kapan kita kembali kepada Allah. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari jatahnya cukup Allah kasih 40 tahun. Masih ingat beliau? 2013 meninggal kecelakaan tunggal di Pondok Indah dalam usia yang cukup belia. Sudah naik-naiknya sholatnya hebat, tapi kalau Allah sudah bilang kembalilah kepadaku, selesai sudah. Almarhum Syekh Ali Jaber, masih ingat gue? 44 tahun di masa kita menghadapi COVID, beliau kembali selesai. Almarhum Gurunda Al-Mukarram Al-Ustaz Arifin Ilham di umur yang 50 tahun karena sakit. Dari kalangan artis, almarhum Olga Saputra, masih ingat ya? Lebih muda dari Muji, masa keemasannya, masa jayanya, kata Allah, kembali kepada umur yang 32 tahun. Sahabat almarhum Olga, cantik, wanita terkenal. Siapa itu? Bapak pernah jumpa Pak? Bukan pernah malu Pak Ustaz. 38 selesai. Apa beliau tahu kapan Allah mengambil umur mereka semua? Tidak. Itulah rahasia di antara sekian banyak rahasia. Jadi pertanyaannya bukan kapan kita kembali kepada Allah. Tidak pernah ada yang tahu demi Allah. Yang menjadi pertanyaan dan harus banyak-banyak kita tanya ke diri masing-masing bukan kapan kembali, apa yang mau kita bawa mati. Sudah siap mati itu? Oke, saya tanya. Saya mau screening dulu ini. Coba yang tidak mau mati angkat tangan. Enggak ada. Yang siap ini mau mati angkat tangan. Ini gimana urusannya ini Pak? Enggak mau mati, enggak mau. Ditanya mau mati juga tidak mau. Ini jalan-jalan yang hadir makhluk halus. Tapi yang pasti kata Allah, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah bahwa kematian yang setiap manusia lari darinya, fa innahu mulaqikum, semuanya pasti, dan kematian itu akan menjemput kita masing-masing di waktu, tempat, bulan, tahun yang kita tidak pernah tahu. Sekali lagi, pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi apa yang mau kita bawa. Maka untuk menjadi manusia yang terbaik di mata Allah itu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling mewah mobilnya, bukan yang paling megah rumahnya, tapi ternyata yang Allah lihat adalah siapa yang paling bermanfaat sepanjang hidupnya. Ketika kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, rasa-rasanya kita perlu mengupgrade diri. Ibu-ibu paham upgrade? Hari ini paham upgrade? Meningkatkan diri kita. Nah, untuk meningkatkan diri kita, kita perlu proses menjadi lebih baik. Itu namanya hijrah. Tapi mohon maaf lahir batin akal-akalku semua, teteh zaman sekarang banyak orang yang merasa sudah berhijrah, akhirnya merasa dirinya paling benar sendiri. Betul ya Bu? Padahal hijrah itu hanya sebuah proses, artinya berpindah. Rasulullah berpindah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Proses berpindahnya disebut apa Bu?
hijrah. Makanya tahun dalam agama Islam itu disebut tahun Hijriah. Diambil parameternya, patokannya dari tahun hijrahnya baginda Rasulullah SAW, maka tahun dalam Islam disebut dengan tahun Hijriah. Sedangkan yang satunya disebut dengan tahun Miladiyah. Milad itu artinya lahir, Pak. Selamat hari milad, selamat hari kelahiran. Berarti tahun miladiyah itu patokannya diambil dari kelahirannya Nabi Isa alaihis. Hijrah berpindah, tapi maafku, berpindah itu belum tentu pulang, belum tentu kembali. Yang namanya pindah itu biasanya yang melakukan orang yang ngontrak rumah sementara, Pak. Di sini habis hijrah, pindah ke kontrakan yang baru. Kenapa dia belum pulang? Karena belum punya rumah sendiri. Jadi rumusnya, Pak, orang yang hijrah itu belum tentu bertaubat. Karena ternyata tujuan dalam hidup itu satu, taubatan nasuha. Taubat diambil dari bahasa Arab, tabayatubu. Coba sama-sama, Bu. 1, 2, 3. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, pulang kembali ke rumah sendiri, tidak numpang di rumah orang lain. Itu artinya roja'a tabayatubu. Jadi orang yang berhijrah belum tentu bertobat, tapi orang yang bertobat sudah pasti dia melalui jalan hijrah. PR kita bukan hanya sekedar hijrah, abangku, tetehku, aman, tapi PR kita bagaimana kita menuju satu tujuan yang jelas, yaitu taubatan nasuha. Sayangnya orang yang sudah bertobat tidak bisa dilihat dari casingnya. Maaf lahir batin, orang yang berhijrah mungkin bisa kita ukur dari penampilannya. Biasanya secara atribut alhamdulillah lebih baik dan lebih islami. Tapi karena hijrah itu belum bertobat, berapa banyak itu lihat public figure, mohon maaf lahir batin tidak bermaksud menyinggung siapapun, yang awalnya sudah berhijrah, tapi karena urusan perut, ekonomi, urusan rumah tangga, bisa sama pasangan hidup, yang tadinya sudah pakai kerudung, lepas lagi nggak kerudungnya. Ini wajah-wajah infotainment semuanya. Jadi yang Allah tunggu bukan hanya sekedar hijrah, yang Allah tunggu taubatan nasuha. Taubat ringan apa berat? Berat. Oke, kita semakin masuk lagi ke dalam tapi sambil santai. Itulah kenapa kita sebagai muslim yang baik jangan ketipu sama casing dan penampilan orang. Sekali lagi, taubat tidak bisa diukur dari penampilannya. Setuju nggak, Bu? So, Ibu pilih mana? Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Real. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Yang halal yang mana? Minyak onta cap babi, gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta. Kenapa jadi onta? Jangan pernah mengukur orang lain dari penampilan. Kita sibuk dengan urusan orang lain, tapi belum pernah sibuk dengan urusan diri sendiri. Jadi Pak Ustadz, yuk kita bahas ciri-ciri orang yang sudah bertaubat, yang sudah melampaui banyak jalur hijrah. Dia hijrah dari A ke B, dari B ke C, dia menuju satu titik namanya taubatan nasuha. Ciri orang yang sudah bertaubat gampang, hatinya selalu damai dan tenang. Apa itu? Damai dan tidak ada Bu yang kita bawa kembali kepada Allah kecuali satu perkara. Kata siapa Ustaz? Ada ayatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
Saat kita kembali kepada Allah, la yanfa'u malun, harta tidak mampu lagi menolong. Betul nggak Bu? Wala banun, anak laki-laki yang kita banggakan selesai. Saat itulah kita mempertanggungjawabkan amal baik buruk kita masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ibu sayang sama suami setengah hati. Yang punya suami ada di sini, yang sudah tidak ada suaminya ada. Janda ada janda. Ada apa banyak? Oke, mana janda angkat tangan. Tolong yang angkat tangan yang muda saja. Yang sudah expired, please keep silent. Ini jangan-jangan pengajian janda semua. Tidak ada yang kita bawa. Sesayang-sayangnya suami ibu sama ibu, setiap hari dia bilang I love you forever and ever. Kalau kata anak muda sekarang anjay. Setiap hari selalu menyampaikan kata-kata yang romantis. I cannot live without you, honey. Ibu menikah, selesai, masuk kuburan, mau suami yang katanya sayang itu menemani ibu. Katanya dulu baru menikah, janji sehidup salah. Gak ada sendiri. Itulah hidup. Lalu yang kita bawa apa Ustaz? Dalam ayat tadi harta tidak menolong, anak laki-laki tidak menolong. Lalu apa yang kita bawa sebagai oleh-oleh terindah untuk Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Satu yang kita bawa, hati yang bersih, hati yang damai, hati yang tenang, hati yang selalu ingat dekat akrab kepada sang pemilik hati, Allahu Rabbul Izzati. Itu yang susah. Namanya jalan-jalan, kan kita di dunia jalan-jalan, betul nggak Bu? Pasti pulangnya pengen bawa oleh-oleh, namanya juga jalan-jalan, rekreasi, pengen bawa oleh-oleh. Contoh, setiap tempat punya oleh-oleh yang khas. Ibu-ibu saya ajak jalan-jalan ke Palembang, oleh-olehnya apa? Oh, apa? Saya ajak jalan-jalan ke Garut, oleh-olehnya apa? Oh, gacor. Saya ajak jalan-jalan ke Sumedang, oleh-olehnya apa? Oh, sampai monyong tahu. Saya diajak jalan-jalan sekarang ke Tasik, oleh-olehnya apa? Nah, ini banyak beda mazhab ini. Ya, namanya saya tamu ya Bu, ibu bawain apapun saya ikhlas, saya dukung. Baik, ini tadi sudah saya catat yang mau kita ngaji Ibu ya. Alhamdulillah, yang mau kita bahas satu, ciri-ciri di keseharian kita nih. Orang yang hatinya sudah tenang dan damai apa? Kalau kata bahasa TikTok, kata anak-anak Gen Z, orang yang sudah selesai sama dirinya. Satu, orang yang sudah selalu damai, hatinya tenang, tidak pernah pusat, dia tidak sibuk membuktikan apapun pada orang lain. Jelas, paham. Dia sudah tidak mau sombong dengan dunia. Dia sudah selesai dengan dunia ini. Makanya orang meninggal bahasanya meninggal dunia. Karena seharusnya memang sebelum kita meninggal yang sebenarnya, tinggalkanlah dunia. Oh Pak Ustaz, mobil juga dia. Mobil kalau itu kita jual, rumah digandeng. Bukan Bu. Bukan maksudnya semua harta ibu-ibu tinggalkan, harta yang sudah capek-capek dicari suami sama istri selesai. Bukan, maksudnya apa? Mafi qalbi ghairullah.
Di hati tidak boleh ada siapapun dan apapun kecuali Allah. Dia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Dia sibuk membuktikan siapa dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Lewat apa? Lewat sholat 5 waktu. Minimal dia ada sholat 5 waktunya. Ini sudah cuma 5 waktu, rasanya berat ya Bu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya langganan hafal termasuk saya. Apa sih yang mau kita buktikan dari diri kita kepada orang lain? Hidup ini hakikatnya cuma dititipi. Kita yang terlalu sering merasa memiliki. Quotes of the day. Yang memposting boleh itu. Ibu ada Facebook? Bu, ada Facebook? Instagram punya? TikTok juga ada? Astagfirullahaladzim. Ini eksis kan? Quotes of the day. Hidup ini sejatinya cuma dititipi. Kita yang terlalu sering merasa memiliki. Itulah hidup yang sejati. Ibu kalau dunia taruh di hati, ibu sibuk membuktikan dunia ini punya ibu. Capek, lelah, sombong, angkuh. Padahal jelas dalam Al-Quran apa kata Allah? Wala tamshi fil ardi marha. Hai hamba-hambaku, jangan engkau berjalan di atas bumiku bertantang, bertenteng, merasa engkau yang memiliki dunia. Aku khaliqus samawati wal ardh. Aku yang meninggikan langit tanpa bertiang. Aku yang menghamparkan begitu luas daratan. Aku, kembalilah kepadaku. Kita yang sombong perlu validasi dari orang lain, tetangga, kerabat, sahabat, keluarga. Bahasa kerennya validasi. Maksudnya perlu pengakuan dari orang lain. Oh, punya mobil baru, sengaja lewat depan rumah tetangga, pencet klakson, tetangga nggak keluar, lewat putar balik lagi, pencet lagi, putar balik lagi, tetangganya nggak enak, dia keluar nanya dong sama Bu Haji yang bawa mobil baru, Bu Haji, badai ke mana? Atau Bu Haji, ditanya badai ke mana? Orang sombong tuh ngalit, lemot, nggak nyambung. Ditanya badai ke mana? Jawabnya, mobil anyar Bu. Mesti nggak hidup begitu. Bangun tidur, bukan bersyukur, sibuk pengen dinilai orang lain. Apalagi yang saya sombongin, sibuk membuktikan siapa dirinya kepada orang lain. Hidup capek dan lelah. Itulah kenapa zaman sekarang orang sering bingung, tidak punya tempat kembali. Dia hidup seperti mutar-mutar, jalan di situ saja, bingung, linglung, galau, resah, andilau. Tahu andilau? Bukan artis Mandarin. Andilau itu kepanjangannya antara dilema dan galau. Ini sekarang Pak emak-emak lagi jadi korban beracun drama zina. Drakor sudah selesai. Sekarang masanya beracun. Boleh saya jujur? Ibu jangan marah ya. Saya sebenarnya CEO yang sedang menyamar jadi ustaz. Ternyata ustaz korban juga. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Tidak sibuk membuktikan diri kepada siapapun. Yang kedua, orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah selalu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa ciri yang kedua? Itu yang berbahagia, dia tidak terganggu saat diremehkan oleh orang lain.
Nanti kalau diremehkan orang lain sering sakit hati, betul nggak? Ibu tahu ilmu yang mahal zaman sekarang itu apa? Ilmu masa bodoh. Masa bodoh. Cekurang Sunda apa bu? Sama. Hah? Apa bu? Terpatuhi. Satu baik. Nah, cuma saya tahu bahwa orang meremehin saya beramat sahabat lain. Masa bodoh, saya nggak peduli hidup saya, nggak usah ngurusin saya. Toh saya juga nggak pernah ngurusin sampean. Betul nggak bu? Bu, kita nih kalau nyari penilaian orang pusing bu, stres. Pengen dibilang orang kaya sekampung. Ngaji, kondangan, arisan, jadinya ada yang absen dari cincin. Lewat tempat rumah tetangga, mau kemana bu Haji? Boleh ngaji. Ada yang lebih ramai sekarang, pengacara. Lebih heboh di TikTok. Kalau gini-gini bu, ya lucu-lucuan aja sih ya. Nggak usah satu anak gini. Gibah, nggak usah. Oke, nggak usah. Cukup ini inisial saja. Bapak Man Paris. Kesakit. Tapi emang gibah zaman sekarang ini banyak gibah syakti sih. Ngomongin tetangga, tapi kalimat awal dan ujungnya kamu nggak masya Allah deh. Tetangga kita yang itu tuh hartanya banyak, mobil yang baru, katanya sih kalau malam lakinya mepet. Tahu ngepet tuh? Kalau malam suami lagi ngepet, yang jagain lilin biasanya siapa? Apa ini? Jangan-jangan malam ini ada tugas kayaknya. Jangan sakit hati kalau ibu tidak dianggap oleh orang lain. I don't care about it. Masa bodoh, sebodoh. Sibuklah dengan diri sendiri. Apa perlunya penilaian manusia? Ketika kita banyak harta, kita dipuji-puji, ada gula, ada semut. Di mana kita bermateri, semua mendekat tanpa peduli, tapi di saat kita kehilangan materi, selesai. Tahukah siapa yang paling setia kepada kita? Allah Rabbul Izzah. Tidak ada yang lain. Ibu lihat, semakin tua, ibu semakin gemeteran. Kata orang Jakarta, gemeteran. Cepuran Sunda apa? Rokok gini. Ngadek, ngadaredek. Katanya kali dulu, ngadaredek. Kenapa semakin menua semakin ngadaredek? Semakin gemeteran, lihat berat, semakin senja, semakin berusia, semakin lansia, tidak kuat memegang apapun bersifat materi. Ngadek-dek. Ya gitu ya. Kenapa semakin gemeteran? Karena Allah lagi nasihati kita apa? Hai hamba-hamba yang semakin lansia dan senja, tolong please jangan terlalu kuat memegang dunia. Sebentar lagi engkau pasti akan melepasnya. Santai, tenang. Kalian fokus bukan pada duniamu, tapi fokuslah pada bekal akhiratmu. Bersihkan semua hati yang kotor selama ini. Perbanyaklah zikir mengingat Allah Rabbul Izzah. Semakin tua, kenapa sih mata kita dibikin semakin yang kanan lamur, yang kiri kabur? Betul kan? Baca Al-Quran sudah susah dan liur susah. Saya baca hurufnya ke kanan, saya ke kiri, dia ke kanan lagi.
Saya ke kanan, dia ke kiri. Bukan hurufnya yang salah, Bu. Kita yang semakin mengenal. Kenapa? Semakin senja Allah membuat mata kita semakin lamur dan kabur. Nasihat dari Allah, jangan lagi terlalu banyak fokus mata pada duniamu. Tutup mata yang ada di kepala, buka mata yang ada di hati. Disitulah tempatmu yang abadi, akhirat sejati. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, ciri yang berapa tadi itu? Apa ilmunya tadi? Sebelum satu detik. Jangan pusing sama penilaian orang ya. Izin teman-teman DP nanti kalau 5 menit waktunya mau habis Ustaz, kasih saya catatan ya. Atau nanti 14. Oke, yang ketiga, ciri-ciri orang yang hatinya sudah damai dan tenang. Gampang sih. Materi ini saya belajar dari guru kita Pak Agim ya Bu. Dia bilang apa? Senang lihat orang lain susah. Jangan susah lihat orang lain hidupnya. Berat Bu. Punya hati yang bahagia ketika orang bahagia itu berat. Yang ada dia bahagia ketika sengsara. Dia sengsara ketika ada orang bahagia. Tetangga beli mobil stres, minum paramek 3 liter, selesai. Habis beli mobil besoknya beli kulkas. Tetangganya kulkasnya gede, pintunya 16. Masuk rumah sakit stroke juga gara-gara kulkas orang. Ya materinya dulu kita. Hidup itu kalau ibu mau hati tenang dan damai, nggak banyak rumusnya, cuma 3. Soal dicatat boleh, diingat-ingat silahkan. Apa rumusnya? Jalani, nikmati, syukur. Simpel kan? Ulang. Jalani, nikmati, syukur. Hidup ini indah. Hidup ini cuma sekali Allah kasih. Sayangnya kita yang sering tidak tahu diri. Ibu tahu modal hidup secara teori, Ibu, yang paling mahal kata pepatah Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usis sihah. Hidup itu ternyata modal yang paling utama, mahkota terindah, sehat. Nih, itu buku. Ini satu-satunya rumah tempat kita hidup. Betul ya? Badan kita masing-masing. Ibu punya rumah rusak, punya rumah bocor, rumah beneran ya. Masih bisa pindah, bisa ngontrak ke tetangga. Rumah tempat kita tinggal, kalau rusak, ibu masih bisa beli lagi. Tunggu dulu. Kalau ini sudah rusak, bocor, ginjalnya kelainan, empedunya sudah banyak batu, yang sujud asam urat. Kalau tinggi kolesterol naik, error, sering merasa migrain, badan tebas-tebas tidak enak, bisa dipindah dan numpang ke badan orang. Kasihan itu orang lain lagi tertumpangan. Ini badan kita satu-satunya. Sayangnya semakin kita menua atau yang masih muda, kita tidak bisa jaga diri, kita tidak bisa jaga kesehatan. Lihat Rasulullah SAW 63 tahun hidup, sakit hanya 2 kali. Tercatat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. 63 tahun sakit hanya 2 kali. Kita ini jangankan kepala 6, masuk kepala 4, waduh Pak, punang-punang udah sering, hipertensi udah gejala, baru kepala 4. Rasulullah 63 tahun, salah satunya apa? Sarapan Rasulullah itu sehat. Kurma 3-7 butir, air putih dicampur madu, selesai. Ibu tahu madu? Belum. Ibu tahu madu? Ibu tahu racun?
Pilih di madu apa di racun? Wah, pertanyaan menjebak ini. Makanya Rasulullah itu sarapannya sehat, pagi-pagi tidak dibebani badan dengan yang berat-berat. Makanya sehat. Rasulullah itu cara makannya berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Dan orang asing sarapannya apa dulu? Lotek satu piring, belum lagi nasi uduk, ayam goreng 2, gorengan yang 4, laba-laba 3, laba-laba. Terus laba-laba. Pagi sudah mengantuk, oksigen tidak naik ke kepala, mulai pada terasa sakit. Kenapa? Ternyata Islam bukan hanya mengajarkan kita cara ibadah yang benar, tapi Islam mengajarkan kita untuk banyak belajar bagaimana menjaga tubuh yang sehat. Air putih harusnya setiap hari minimal berapa liter? 2 liter, kalau perlu 2 galon sekalian. Oke, saya kalau bahas kesehatan panjang gitu. Berat saya dulu 83. Betul saya. Kalau ceramah malam nih, saya dulu kalau malam sebelum ceramah pecel ayam, nasi uduk tambah, pecel ayam 2, lele 1, mantap, jos. Pas ceramah malam-malam jam 10 tuh nggak terasa nih, ya pengek saya sudah. Napas sudah berat, diri susah. Saya cek, dari cek aku rumah sakit. Ternyata betul, saya kena beberapa sakit. Batu sudah ada 3 batu, 1 batu 1,3. Belum lagi yang pasir-pasir. Fatty liver itu lemaknya sudah naik ke hati. Makanya kenapa kalau malam dulu saya jantung terasa berat, panas kok. Kayak orang apa ya, kayak kebakar gitu. Ya Allah, saya datang ke dokter di Banjarmasin, dokter gizi. Dokternya orang Bunda, bukan Muslim, orang Bunda. Satu kalimat yang dia bilang apa? Ustaz, rumah orang lain bisa dijaga oleh banyak orang, tapi rumah kita satu-satunya, orang lain tidak bisa menjaga. Siapa yang menjaga? Di masing-masing. Belajarlah saya cara makannya Rasulullah gitu ya. Saya mulai belajar. Ternyata saya ada pradiabetes. Pradiabetes itu saya sudah ada gejala dengan diabetes. Penyakit apa itu? Gula. Kasihan nasib gula ya. Ketika teh diaduk sama gula disebutnya teh manis, gula nggak disebut. Ketika kopi diaduk sama gula dibilang kopi mantap, gula nggak disebut. Kira ada aki-aki kena diabetes, gula diseret-seret. Ini kena penyakit gula. Akhirnya saya belajar, saya tanya Bu Dokter, iya Pak Ustaz, apa yang harus saya hindari? Ada beberapa. 1, Ustaz harus mengurangi nasi putih. Yang pertama. Yang kedua, tepung terigu dan goreng-gorengan. Waduh, berat ini. Apalagi kalau pakai sambal kacang. Yang ketiga, Ustaz harus olahraga. Saya merenung selama ini saya zolim dengan diri saya sendiri. Makan apa saja saya makan sampai lupa kalau ternyata badan ini punya hak untuk dipilah dan pilih. Semakin berumur semakin lemah badan kita. Per Januari 2026 mulai itu saya kurangi nasi putih, goreng-gorengan saya mulai tinggali, banyak makan buah. Turun saya sampai 12 kilo. Sekarang berat saya sudah 70 kilo. Alhamdulillah, nggak ada lagi nih sudah tidak ada. Nggak ada lagi jantung terasa panas. Ternyata Bu,
selama ini kita berpikir penyakit itu bisa dihilangkan dengan obat, betul kan? Makanya dalam bahasa kedokteran obat itu painkiller. Painkiller itu membunuh sakitnya dibunuh, tapi akarnya belum sembuh. Paham ya? Semakin ibu sering makan obat, itu sedang membohongi memori tubuh kita, Pak. Sakitnya hilang, tapi akarnya belum sembuh. Saya tanya, dokter, akarnya ada di mana? Cara kita mengolah makan. You are what you eat. Karena engkau adalah apa yang kamu makan. Baik, mudah-mudahan ibu ya, pulang dari sini kita bisa jaga kesehatan, minimal istirahat, minum air putih. Yang paling penting nih, hati, pikiran, jangan banyak-banyak pikiran. Apa-apa dipikirin. Suami kerja keluar kota di WhatsApp centang 1. Kalau centang 1 berarti belum sampai. Kalau sudah sampai centangnya centang berapa? Nah itu kalau sudah dibaca centangnya orang apa? Paham. Jangan sering-sering overthinking bu sama diri sendiri dan orang lain. Nikmati saja. Suami pulang kerja dari luar kota, ibu emosi, marah. Ayah dari mana kemarin? Oh, makan sama siapa? Sebelah siapa? Berarti ibu terlalu cinta sama suami sampai suami masuk ke dalam hati ibu. Bucin alias budak cinta. Sekarang gini, saya salut sama wanita, para istrinya hebat. Kenapa? Kalau suami meninggal, istri pasti menangis, keluar air mata, betul nggak bu? Air mata wanita itu air mata bidadari. Buktinya banyak yang berjanda tidak hanya setahun 2 tahun, puluhan tahun di PDKT. Tahu di PDKT? Dideketin sama tetangganya, CLBK. Kan CLBK celepok. Udah deh, kamu akan aja, belum bisa, aku belum bisa move on dari ayam beb aku. Menjanda lama puluhan tahun. Laki-laki kalau istrinya mati, wafat, nangis dia, keluar air mata pasti. Yakinlah air mata laki-laki air mata. Buaya. Kasihan nasib buaya. Ibu tahu kenapa laki-laki dibilang buaya darat? Sebenarnya gini bu, saya tanya, kenapa ya kalau di Jakarta orang Betawi ngebesan, ada yang merit, ada yang nikah, pasti yang dibawa roti apa? Ada orang nikah bawa roti kuda. Ternyata buaya binatang yang paling setia di dunia. 1, serigala. Serigala itu sama, dia setia. Di musim kawin dia hanya mencari betinanya saja satu-satunya. Tapi betinanya ketika mati dia tidak mau lagi mencari betina yang lain. Buaya binatang paling setia selama tidak naik ke darat. Wahai para jomblo dan janda-janda, kalau mau cari jodoh, carilah di tepi sungai. Lupa turun naik. Coba kita tes hati kita. Saya tanya, ibu pilih mana? Jujur, pilih mana? Ibu pilih mana di antara 2 pilihan yang harus ibu pilih? Ibu pilih suami poligami apa suami mati? Ulang. Ibu pilih mana, suami poligami apa suami mati? Kita tanya bapak-bapaknya. Disinilah laki-laki sejati ditentukan. Bapak, saya mau tanya, bapak pilih mana? Kita mati apa kita poligami?
Yang jawab Ustaz kita poli yang pasti nggak bawa istri. Oh kamu mantap, keren. Begitulah Bu. Ya hidup ini kan kalau ada di hati apapun stres. Saya tanya lagi, itu pilih mana? Suami diambil pelakor apa diambil Allah? Sudah jelas terbukti kan? Kita sudah tidak diharapkan lagi dulu. Kalau nggak besok beli kain kafan kenapa? Makanya saya Bu, ya namanya wanita, ternyata sekolah dan kuliah yang tidak ada selesai dan wisada wisudanya. Sekali lagi, sekolah yang tidak ada selesai dan wisudanya itu sekolah rumah tangga. Betul kan? Enggak pernah bisa lepas dari masalahnya kecil-kecil yang sampai besar-besar. Maka materi ini yang terpenting itu rumah tangga menurut saya. Hati damai, tenang, gak usah emosian, santai. Terutama kita laki-laki para suami. Pak, makhluk yang di belakang ini Pak. Oh ini kan makhluk kan yang diciptakan artinya. Ternyata Allah ciptakan makhluk di belakang ini Pak. Ini kan kelas terkuat di atas bumi. Jangan coba macam-macam dengan makhluk yang di belakang sana. Selesai dan kiamat kubro sudah. Ibu lihat kajian Dr. Aisyah Dahlatul bagus ya. Ternyata salah Pak kalau kita menghadapi istri dengan emosi demi Allah salah. Sudah sekarang pabriknya seperti itu. Makanya saya baru bilang dalam surat Ar-Rum ayat 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan lintasqulu ilaiha, supaya merasa kenal satu dengan yang lainnya. Ternyata buat tenang itu punya rumus. Dunia ada rumusnya. Contoh rumus dunia, duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Itu rumus. Cari nafkah, mencari nafkah, duit harus, tapi duit jangan letakkan di hati. Stres yang ada diperbudak sama duit dan materi. Fisika ada rumusnya, matematika ada rumusnya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 6 dibagi 2 3, 10 bagi 2 5, rumus. Kimia ada rumusnya, rumah tangga ada rumusnya. Salah satu rumusnya ibu harus paham. Tolong dimengerti, kami laki-laki fitrahnya suka dengan wanita. Perempuan itu fitrah. PR-nya bukan ibu terus merongrong posesif, terlalu memiliki suami, kemana-mana nggak boleh dicurigai. Kembalikan ke diri masing-masing. Apa yang bisa membuat suami saya kok nggak betah di rumah? Mungkin selama ini skincare-nya kurang oke. Betul nggak? Perawatannya kurang mantap. Tapi betul, jangan cuma ingin istri cantik. Cantik itu perlu. Kata bapak gua kena lagi. Kan tadi bukan segalanya, segalanya harus pakai. Itulah namanya belajar dan tahu rumus masing-masing. Laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan. Pak, ini rumusnya Pak. Perempuan fitrahnya biasa saja dengan laki-laki, tapi perempuan sangat suka dengan perhiasan. Itu pasti. Makanya laki-laki dijadikan sama Allah di surga bidadari surga. Perempuan Allah jadikan di surga apa? Mas, perunggu, permadani, perhiasan. Jadi Pak, nggak usah pusing, pakai rumus ini Pak. Nasihat buat saya. Kalau istri lagi marah-marah, lagi cerewet, tahu cerewet tuh? Apa orang sudah bilang cerewet? Nah, istri lagi cerewet itu kode sudah.
bukan cuma sekedar cerewet. Udah bapak nggak usah liar, nggak usah pusing, nggak usah itu suruh dan dia rapi, pakai kerudung, pakai bedak yang tipis, ajak ke mall, masukin toko emas, selesai. Betul, sepakat. Kita yang nggak paham, apalagi bapak yang istrinya ikut ke sini itu kan pasti matre, bukan matre bu. Boleh nggak perempuan matre? Bukan boleh, wajib. Astagfirullahaladzim. Ini yang sepertinya harus saya rupiah masa ini. Ada jin matre itu. Hati yang tenang. Ngapain sih itu? Apalagi umur kita yang semakin senja ini ya. Yang sudah 30, 40, 50, mau ngapain rumah tangga itu penuh dengan masalah? Capek pak. Masalah kecil digede-gedein, yang gede kadang dicuekin. Udah pak, bapak mending kalau lagi berantem sama istri pak, udah mending ngopi bro. Ke ruang tamu, bikin kopi yang mantap, lihat tuh para suami dan laki-laki kalau udah ngopi. Subuh ujungnya apa? Oh, itulah luapan masalah laki-laki. Karena kalau depan istri selesai sudah itu. Sekarang pak kita viral di TikTok. Suami ibu mau diajak foto sama istri, nafas aja salah. Ayah foto kata suami, oh kamu ngecita, oh salah. Sudah. Bagaimana istrinya itu sama Pak? Wanita sama Nabi Adam udah anteng-anteng di surga, yang gangguin sampai diturunin ke dunia siapa? Siti Hawa. Iya, ibu jangan. Yang menggoda setan. Ibu tahu kenapa wanita lebih mudah tergoda dengan setan? Wanita lebih mudah tergoda dengan setan. Kenapa? Karena wanita itu dahsyat, Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling dekat dengan hati. Serba salah kita sebagai laki-laki, dan rusuk gak bisa dibengkokin patah. Maka Allah ciptakan perempuan itu hatinya lembut, perasaannya halus. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Makanya setan bukan setan sebenarnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat bertobat itu ternyata hati yang damai, tenang, santai itu. Banyak zikir, perbanyak akrab dengan Allah di setiap renungan. Ada wanita yang hebat, siapa? Wanita yang ketika ada masalah dia tidak update status di sosmed. Betul. Hari ini Pak istri ada masalah dikit update status di Facebook. Depannya si bagus, Masya Allah ya, tuh lihat gibah tapi syar'i. Masya Allah ya, laki-laki zaman sekarang lain di depan, lain di belakang. Tuh, ngapain coba bu? Sebaik-baiknya tempat curhat terbaik kepada Allah. Bangun malam, ambil air wudhu, kenakan mukena yang terbaik, teteskan segala air mata, luapkan masalah di atas sejadah. Itulah wanita-wanita mujahadah. Wanita mujahadah. Wanita yang selalu ketika ada masalah dia cerita kepada Allah. Dan subhanallah terakhir Ibu, nanti kita akan masuk pada sesi berikutnya Ibu ya. Bu, wanita laki-laki ketika hatinya damai, dia sudah tidak terpenjara dengan duniawi. Dia ingin selalu berbagi terhadap siapapun. Dunia semakin kencang kita pegang, semakin kita takut kehilangan, itu pasti. Makanya kenapa sebaik-baiknya hamba Allah adalah yang bersyukur
Bersyukur itu satu akar kata dengan syukron. Syukron itu artinya terima kasih. Berarti orang yang hatinya damai, orang yang berterima kasih. Maksudnya habis terima dia selalu berbagi kasih. Terima kasih. Tidak hanya menerima, tapi dia selalu memberi dan berbagi kasih. Ada rumus yang hebat kita hafalkan sama-sama. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang ya, hafalkan. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya. Coba ibu-ibu dulu sama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Mantap. Ya, hancur nggak apa-apa sedikit. Oke, coba kita dengar suara merdunya bapak kita angkat-angkat. Coba kan, ya bapak. 1, 2, 3. Ini yang suara kencang cuma 1, yang lain kayaknya gaib semua ini. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Di kesempatan yang mulia ini, saya didampingi oleh teman-teman dari Darul Tauhid Peduli. Tentunya kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyempurnakan kajian kita kali ini dengan berbagi. Ingat Bu, ketika Allah perintahkan ibadah, pasti Allah perintahkan untuk disempurnakan dengan berbuat baik terhadap sesama atau muamalah. Dia perintah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat harusnya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang khusyuk bukan hanya sekedar sholat. Sholat khusyuk itu selesai sholat ada sampah benahin, ada nenek moyang kurang besertangin, ada anak yatim sebelah kanan santunin, sebelah kiri ada janda tua nafkahin, sebelahnya lagi janda muda. Ternyata cuma bagian mancing saja. Kita akan diajar untuk sama-sama berbagi. Berbagi untuk apa? Banyak yang harus kita bantu. Inilah momen kita akan bantu dari sisi kemanusiaan, pendidikan, sosial, bahkan Darul Tauhid Peduli ini fokus pada memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu.